Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ibadallah, senantiasa kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, setiap hari Allah memberikan kita satu nikmat yang dimana nikmat itu tidak bisa kita beli dengan harta, tidak bisa kita beli dengan kekayaan kita, tidak bisa kita wariskan, tidak bisa kita ulangi apabila telah berlalu. Nikmat tersebut adalah nikmat waktu. Ibadallah, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, kemana perginya waktu yang Allah amanahkan untuk kita? Mengapa waktu itu cepat berlalu? Mengapa waktu itu cepat berlalu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr," demi masa, "innal insana lafi khusr," sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, "illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat," kecuali orang-orang yang beramal saleh, "wa tawasau bil haqq," dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan, "wa tawasau bis sabr," dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktunya. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah nikmat yang paling agung. Barang siapa yang mengisinya dengan iman dan amal soleh, maka ia akan beruntung. Namun sebaliknya, barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka ia termasuk ke dalam golongan yang rugi. Ibadallah, para hadirin yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang dimana manusia banyak tertipu olehnya. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ibadallah, mengapa disebut tertipu? Karena banyak orang menyadari berharganya waktu ketika waktu itu telah hilang dari dirinya. Ketika ia masih muda, ia menunda-nunda belajar. Ketika ia sehat, ia malas beribadah. Namun ketika tua, ketika ia didatangi kesakitan, ketika ajal mendekat, maka penyesalan itu muncul pada dirinya. Ibadallah, lihatlah kita hari ini. Lihatlah kehidupan kita hari ini. Berapa jam yang kita habiskan, yang kita buang waktu kita untuk sosial media. Berapa lama kita habiskan waktu kita untuk sesuatu yang sia-sia. Lalu berapa menit waktu yang kita luangkan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir atau menuntut ilmu. Ibadallah, jangan sampai jari jemari kita ini lebih sering dasar layar daripada membuka mushaf Al-Quran. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu.
Wa sihhataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang kesakitan menimpa dirimu. Wa ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum engkau didatangi kemiskinan. Wa faraghaka qabla syughlik, masa waktu luangmu sebelum engkau disibukkan dengan kesibukan dunia. Wa hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum datang masa tuamu. Ibadallah, pada hari kiamat nanti Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ia akan ditanyai terkait 4 perkara. Di antaranya wa an umrihi fima afnah. Di antaranya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Ibadallah, maka perhatikanlah para ulama salafus salih. Mereka sangat memerhatikan waktu mereka. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ya ibn Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, sungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du, maka tak kala satu hari itu berlalu, maka sebagian darimu pun ikut pergi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, idha'atul waqti asyaddu minal maut, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Ibadallah, sebelum saya mengakhiri pidato kali ini, maka renungkanlah, jikalau hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kita, maka sudahkah kita menyiapkan bekal untuk akhirat? Sudahkah kita siap menghadap kepada Allah Jalla Jalaluh? Sudahkah kita manfaatkan waktu kita yang Allah amanahkan untuk kita? Atau justru kita malah menyia-nyiakannya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuh. Aku tidak pernah menyesali seperti penyesalanku pada satu hari yang telah berlalu, pada satu hari yang mataharinya terbenam. Naqasa fihi ajali, berkurang ajalku, walam yazdad fihi amali, namun amalanku tidak bertambah. Ibadallah, semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kita kesempatan untuk memanfaatkan waktu kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.